selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Senin kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Bagaimana nih teman-teman? Masih good ya kondisinya untuk stay at home? Oke, di hari Senin kali ini, waktunya saya untuk sharing dan berbagi cerita ke teman-teman semua. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita mengenai pertemuan saya dengan Ega. Di akhir cerita video sebelumnya, ketika Ega tidak bisa pulang ke rumahnya dikarenakan masih ada perbaikan jalan di depan komplek rumahnya, akhirnya nih, si Ega menginaplah di rumah saya. Oh, maksud saya di rumah tante saya. Rumah yang saya pakai menginap selama saya liburan di Surabaya. Lanjut perjalanan ke rumah tanteku. Ya, perjalanan dari depan komplek rumah Ega sampai ke rumah tanteku tuh sekitar 15 menit lah. Dan sampai setibanya di rumah tanteku, saya cari kamar nih untuk beristirahat. Jadi, di rumah tanteku itu ada 6 kamar. Di lantai atas ada 3 kamar, dan di lantai bawah ada 3 kamar juga. Namun, setelah saya cek, hanya di kamar depan ruang tamu saja yang tidak dikunci. Dan saya bilang ke Ega, ini kamar yang bisa dipakai cuma 1. Kita bisa tidur di sini ya. Dan sebelum tidur, kami juga berkeringat banget ya, karena ya taulah kondisi cuaca di Surabaya sepanas apa. Akhirnya di malam itu, kami sempatkan untuk mandi dulu lah. Setelah saya selesai mandi, saya mulai bersiap-siap untuk tidur. Di kamar itu, lampu yang saya hidupkan cuma lampu meja saja. Jadikan cahayanya temaram gitulah teman-teman. Lalu, setelah itu, giliranlah si Ega yang mandi. Sewaktu saya sedang berusaha untuk tidur, saya melihat si Ega keluar dari kamar mandi. Dia cuma pakai handuk saja. Dan di situ saya melihat bagian belakang punggungnya ada tato gede banget. Gambarnya itu ular naga. Wow, gila. Ini orang bisa bikin iman saya kacau nih. Mana dia keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk aja lagi. Setelah itu, tiba-tiba Ega membalikkanlah badannya ke arah saya. Dan dia membuka handuknya. Dan ya, dia tidak memakai apapun di situ teman-teman. Saya di situ langsung memejamkan mata dong. Saya yakin pada saat itu si Ega tidak mengetahui kalau saya sempat melihat tubuhnya yang tanpa selai baju pun. Dia tidak melihat, tapi saya yang langsung salah tingkah. Dan di situ saya benar-benar tidak berani melihatnya lagi. Takut teman-teman. Takut iman saya pecah berkeping-keping di situ. Setelah itu, akhirnya si Ega tidurlah di sebelah saya. Karena posisi saya menyamping, ya saya bisa melihat dong kalau si Ega ini tidur cuma pakai boxer saja. Di situ saya benar-benar makin salting teman-teman. Kenapa dia tidak memakai baju sih? Orang kamar juga AC-nya sudah dingin banget. Masih aja dia cuma pakai boxer. Apa dia sedang memancing saya ya? Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Ega ini juga kan tidak gay, dia itu straight. Setelah itu, akhirnya saya membalikkanlah badan saya agar saya tidak berhadapan dengan si Ega. Dan tahu nggak teman-teman, tiba-tiba si Ega ini malah mendekatkan badannya ke saya. Ya, saya makin nggak bisa tidur lah. Dan di malam itu, karena saya kelelahan, akhirnya kami tertidur sudah sampai siang hari. Jadi, malam itu tidak terjadi apapun teman-teman. Jangan berpikir macam-macam ya. Setelah siang harinya, kami terbangun dan si Ega ini mulailah beranjak dari tempat tidur. Lalu dia mandi. Dan dia juga fine-fine saja dengan kondisinya, maksudnya kondisi badannya yang cuma memakai boxer itu. Setelah si Ega selesai mandi, gantianlah saya yang masuk kamar mandi. Dan di situ saya segeralah mandi karena perut saya juga sudah mulai kelaparan.
Setelah selesai mandi, saya bertanya ke Ega, dia mau pulang jam berapa? Kalau mau pulang sore, bisa nggak kita keluar dulu cari makan? Secara, saya kan tidak tahu daerah sini, maklum solo traveler, yang kemana-mana sendirian. Apalagi, saya baru kali itu ke kota Surabaya. Dan siang itu karena Ega katanya mau pulang sore, ya kita cari makan dulu lah. Setelah kita sudah makan siang, saya diajaklah jalan-jalan ke mall terbesar di Surabaya. Ya mungkin teman-teman tahulah nama mall itu. Niatnya kan kita cuma jalan-jalan nih. Di mall itu cuma jalan-jalan niatnya. Tiba-tiba pulangnya kita berdua sudah membawa baju, sepatu, shopping yang tidak terduga teman-teman. Setelah itu karena sudah sore kita pulanglah. Dan ketika taksi kami melewati area komplek rumahnya si Ega, ternyata renovasi di jalan raya itu belum selesai. Dan waktu itu Ega teleponlah ke orang tuanya kalau dia sudah di Surabaya. Dan untuk hari ini belum bisa pulang karena renovasi jalan raya itu belum selesai. Sebenarnya bisa sih masuk komplek itu, tapi harus pakai motor dan berputar jauh ke belakang kompleks. Dan setelah itu dia harus jalan ke kompleks sebelah rumahnya, lalu ada nanti jalan tembusan ke komplek perumahan itu. Jadi kalau lewat belakang itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kendaraan tidak bisa masuk karena ada portal permanen. So, Ega lanjutlah untuk stay di tempat saya. Di situ hubungan kami juga semakin dekat saja. Padahal saya baru kenal kemarin di bandara di Bali dan sama-sama perjalanan ke Surabaya. Sekarang sudah jadi teman akrab. Entah ya bagaimana kejadiannya kok saya dan Ega bisa sedekat itu, meskipun kami belum lama saling kenal. Dan juga saya pun yakin kalau si Ega ini straight, karena di handphonenya itu wallpapernya ada foto dia dan cewek, yang ya menurut saya mungkin itu foto ceweknya. Setelah itu kami kembali pulang lah, maksudnya pulang ke tempatku. Dan kami mandi, bukan mandi bersama ya, tapi mandi sendiri-sendiri. Ya karena di Surabaya itu kan teman-teman tahu sendiri cuacanya panas banget. Sehari saya bisa mandi 4 kali loh di Surabaya itu. Dan setelah kita selesai mandi, kita ngobrol-ngobrol lah di teras rumah. Ya cerita-ceritalah asal mula saya ingin jalan-jalan di Surabaya dan lain sebagainya. Nah, di waktu kami sedang mengobrol itu, tiba-tiba ada notifikasi lah di HP-ku. Waktu itu saya masih pakai aplikasi kuning ya teman-teman. Seketika itu saya panik lah. Tahu sendiri kan teman-teman, notifikasi itu khas notifikasi dari aplikasi, ya orang-orang di dunia pelangi pasti tahu lah nama aplikasi itu, aplikasi kitab kuning itu. Di situ saya berpura-pura tidak merespon HP saya lah. Meskipun sebenarnya saya panik banget teman-teman, gegara suara notifikasi itu. Tapi di situ saya tetap cool aja, seperti tidak ada apa-apa. Demi menyembunyikan something lah ya. Tapi teman-teman, tiba-tiba notifikasi itu berbunyi lagi. Mungkin sekitar 5 kali lah itu bunyi notifikasi masuk di aplikasi kuning di HP saya itu. Dan tiba-tiba si Ega bilang, "Itu loh, aplikasimu bunyi terus. Pasti banyak yang inbox tuh." Ya saya kaget dong. Kok Ega ini bisa tahu aplikasi ini? Wah, jangan-jangan Ega ini tidak mungkin. Mungkin Ega tahu aplikasi ini karena ya di App Store kan memang ada aplikasi itu. Dan mungkin juga dia tahu dari internet atau sebagainya lah. Di situ saya masih berpositif thinking kalau si Ega itu straight. Meskipun ya jujur ya, saya tertarik sama si Ega. Dan seketika itu, langsunglah saya matikan itu handphone saya tanpa melihat pesan yang masuk di aplikasi kuning itu. Karena ya sebenarnya saya panik banget lah pada saat itu. Lalu ketika saya mematikan handphone, si Ega ini bertanya, "Loh, kenapa handphonenya dimatikan?" Ya saya jawab aja, "Tidak apa-apa, kan sekarang saya sedang mengobrol sama kamu.
Jadi saya tidak mau terdistract dengan handphone. Ayo kita lanjutkan aja ngobrolnya. Dan di situ si Ega hanya senyum-senyum saja. Tapi senyumnya itu beda teman-teman. Tidak seperti kemarin-kemarin. Senyumnya manis banget. Jadi bikin hati saya makin kacau lah nih orang. Dan lalu kita lanjutlah mengobrol sampai tengah malam. Dan akhirnya kami ke kamar untuk tidur. Di situ saya langsung mematikan lampu dan bilang ke Ega, "Selamat malam, selamat tidur." Tapi ya, dia tidak menjawab apa-apa teman-teman. Ya sudahlah, pokoknya saya mau tidur karena saya sudah mengantuk banget. Baru saya memejamkan mata, tiba-tiba Ega mencium kening saya dan berkata, "Selamat malam sayang." Hah? Apa saya tidak salah dengar? Selamat malam sayang. Tapi saya tidak merespon teman-teman di situ, dan saya berpura-pura tidur. Setelah Ega mencium kening saya, tiba-tiba kaki kirinya Ega ini menindih kaki saya. Jadi posisi saya tuh tidur terlentang, bener-bener posisi dengan mode on. Maksudnya mode pengen dipeluk. Tapi di situ saya tetap tidak merespon apapun sentuhan dari Ega. Acting lah saya teman-teman, saya berpura-pura tidur, jual mahal lah. Dan tiba-tiba si Ega ini menyandarkan kepala saya di bahunya. Di situ teman-teman, jantung saya mulai berdegup kencang banget. Tiba-tiba saya mulai panas gitu. Dan lalu ceritanya saya lanjutkan di next video ya. Tunggu ya part ketiganya. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's